Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, semoga dengan penghormatan kecil ini menghadirkan percikan kemuliaan melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga besar DKM Masjid Al-Hikmah di Komplek KPAD ini, semoga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang mulia yang disebut terbatas di Quran surah 9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang diberikan dorongan, yang diberikan semangat untuk memakmurkan masjid Allah itu kalangan terbatas. Tidak semua orang yang mengaku muslim mau memakmurkan masjid. Dan ayat ini dibuka dengan kata innama. Innama itu namanya adatul hasri li tahdidil hukmi. Paham? Tidak. Innama huruf pembatas untuk membatasi satu hukum di situ saja. Di kalau golongan itu kelasnya VVIP. Ada di kalangan orang beriman masuk golongan VVIP menurut Allah. Golongan ini dibagi-bagi. Ada yang di rumah tangga, ya. Ada yang di masyarakat. Ada yang secara khusus mengaktifkan dirinya di masjid. Dan ini pun dibagi lagi nanti. Di sini Allah urutkan pembagiannya dari DKM-nya, jamaahnya, sampai kemudian juga ke inisiatornya. Ini golongan yang sangat terbatas. Tapi dari semua pemakmur ini kan tidak tiba-tiba menjadi masjid. Pasti ada pemikirnya, inisiatornya. Pasti ada pendananya. Pasti ada dari pembangun fisiknya sampai kemudian pengurusnya sampai jamaahnya. Semua itu disifati oleh Allah menjadi golongan istimewa dengan 5 syarat. Ada berapa syaratnya? 5. Ya. Kelimanya ini untuk belajar mendapatkan itu menariknya. Rahasianya didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau sekarang kita memperingati Isra Mi'raj dengan tema sepanjang gerbong kereta tadi yang ingin kita dudukkan dan kita bahas sekarang, sebetulnya nanti hasil akhirnya adalah pedoman berkehidupan yang salah satunya terkait dengan kemakmuran masjid. Sifatnya 5. 1, man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak mungkin orang punya dorongan kuat memakmurkan masjid kecuali 1, dia punya level keimanan di atas standar yang orientasinya dilebihkan akhirat dari dunia ini. Jadi nanti ada seleksi alam nih. Karena yang ke masjid itu dari ayat ini itu motivasinya beda-beda.
Ada yang cari akhirat, dunianya ikut. Tapi ada yang cari dunia tanpa akhiratnya. Misal Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Oh, salah. Kalau belum hafal jangan ikutan dulu, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya tahu doa sapu jagat ntar belakangan, ya. Bukan yang ini. Ada segelintir orang yang memang orientasi hidupnya yang dicari itu dunia. Kalau nanti terkait dengan masjid, dibawa ke masjid pun sebetulnya bukan untuk cari akhiratnya, mau cari dukungan dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sehingga dia dunia kemungkinan dapat tapi nggak dapat apa-apa untuk akhiratnya, ya kan? Sekarang kan bisa jadi musim, ya. Dulu nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Dulu nggak pernah perhatian dengan masjid, sekarang bisa nyumbang karpet, ya kan? Begitu tidak terpilih, karpetnya diambil lagi. Karena memang ngasihnya bukan untuk akhirat, untuk dunianya. Saya lagi bingung sekarang ini. Saya baca berita sebelum berangkat nih, bahkan dari kemarin sudah turun beritanya. Pemerintah DKI sudah menyiapkan 25 rumah sakit untuk menampung calon yang stres. Anda bayangkan, pemilu belum dimulai sudah disiapkan penampungan untuk orang-orang. Dan simpan. Jadi satu. Nah, ternyata bukan cuma itu saja, semua yang masuk DKM-nya, ingat, saya hati-hati nih. Jangan dikira di masjid tidak ada setan. Urutan setan pertama dari 9 setan itu setan masjid. Betul, Bu? Nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi, kita belajar khusus namanya fikih setan, Pak. Belum pernah dibahas. Malaikat kita hafal tuh, yang pokok yang 10 itu. Kenapa setan nggak pernah dipelajari? Kalau kita cuma tahu jalan yang mulus yang tidak tahu lubangnya, besar kemungkinan bisa terperosok dan jatuh. 9 jenis setan, Bu. Dari setan masjid sampai setan mall. Ada, setan pasar ada. Ya. Setan rumah ada. Ibu jangan dikira ke mall Cijantung nggak ada setannya, ada. Itu yang bikin ibu kepikiran sampai di rumah, kan? Pak, tadi tuh di mall ada tas bagus banget deh. Yang ada aja kan banyak, man. Itu juga kan belum dipakai untuk ibadah. Tuh ada yang masih kelihatan baru. Oh iya, Pak, ya. Ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Setan masjid tuh, setan mall. Bawa ke rumah ketemu dengan dasim itu setan rumah. Masjid namanya khanzab. Semua, dan yang pertama digoda Pak, DKM masjid. Ini saya pembuka dulu nih, belum mulai kita. Sebab setan ini pintar. Kalau jamaah digoda, hilang satu, yang lain datang. DKM digoda, ribut DKM-nya, jamaah malas datang. Ngapain ke masjid itu? Ah, malas lah DKM-nya aja begitu. Sebelum jadi, dibikin kompak semua. Setelah jadi, dibikin beda pendapat. Sampai akhirnya beda pendapatan. Jadi jangan dikira yang masuk masjid semua itu untuk akhirat. Ayat ini mengatakan akan ada seleksi yang berlangsung. Ya. Jamaah yang datang digoda. Bagaimana cara godanya? Satu, lewat sholat dulu, masuk ke ritual. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Kalau belum sholat, kata Nabi ini di Abu Daud, itu dibikin fokus, siap-siap.
Tapi begitu kemudian bertakbir Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udkur kada, udkur kada. Maka setan mulai bertugas, ingat ini, ingat itu. Sampai orang yang sholat baru takbir, dia bisa mengingat yang tidak ingin dia ingat. Oh, betul pengalaman tuh. Sekarang kita merasa fokus nih. Nanti kalau Bapak Ibu pas mulai sholat zuhur, itu ceramah saya sekarang muncul lagi. Hati-hati ya, nanti ada setan kemenggoda. Itu setan itu. Hatta la yash'ural musalli kam ra'atan yusalli. Sampai akan ditemukan, kata Nabi. Biasanya kalau Nabi nyampaikan akan terjadi. Akan ditemukan orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Nanti pelakunya semua. Artinya apa? Konfirmasi setannya ada. Ya. Apakah setiap penceramah itu benar-benar berdakwah cari akhirat? Belum tentu. Wala tamnun tastakfir. Akan ditemukan penceramah-penceramah yang memang ceramahnya diukur dengan tarifnya. Berapa banyak memberinya? Amplop tebal, sahih. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih ini. Mulai banyak nampak. Hadisnya melebar sekali. Seleksinya. Jadi maksud ayat ini, ketika sudah berada di masjid, maka masuklah pada golongan yang diistimewakan itu, karena kita sudah ditempatkan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Apa Bapak Ibu pikir di hari Sabtu seperti sekarang, long weekend, kegiatan banyak bisa dikerjakan, bisa olahraga, bisa bertamasya, bisa mengerjakan apapun. Siapa di antara sekian banyak orang itu yang Allah berikan sentuhan ke hatinya untuk berada di masjid? Ternyata kita yang terpilih dari semua orang itu. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu nih. Karena itu hadisnya berbunyi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik, baik dalam pandangan Allah. Anda disebut baik di KPAD, di Bekasi belum tentu dikenal. Di Jawa Barat disebut baik, di Papua belum tentu tahu. Se-Indonesia menyebut baik, di Malaysia belum tentu kita dikenali. Tapi kalau Allah sudah mengatakan, ini hambaku yang baik, selangit dan bumi diperintahkan mengatakan itu yang terbaik. Sekarang yang mengatakan baik, itu Allah lewat Nabi. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tandanya ternyata bukan dunia. Jadi kalau punya mobil baru, belum tentu jadi tanda kebaikan di sisi Allah. Walaupun itu bagus. Kalau naik posisi jabatan tinggi, belum tentu jadi tanda kebaikan. Walaupun itu bagus. Kapan itu bisa semua menjadi baik? Yufaqihuhu fiddin. Ketika semua itu mengantarkan kita untuk mengenal Allah lewat tuntunan agamanya. Berbahagialah untuk belajar agama itu tempat terbaiknya di masjid, di majlis ilmu. Di antara sekian hamba Allah yang sedang beraktivitas, berbahagialah kita yang diantarkan ke Masjid Al-Hikmah ini. Dan dari antara itu ada jaminan dari 5 yang Allah berikan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Tandanya Allah naikkan iman kita dari sekedar standar dunia kepada orang-orang yang mencari akhirat. Maksud saya, yuk sebelum dimulai, kita belum mulai, ini baru mukadimah ini. Sebelum dimulai kita luruskan niat dulu. Kalau Allah sudah antarkan, sudah duduk, sudah mendengar, sudah datang penceramahnya, sudah hadir, belum juga membuat kita ingin tergerak lebih dekat dengan Allah, dengan cara apa lagi mesti diberikan hidayah. Bahkan ustaznya pun hidayah juga gitu. Dua, apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Kalau sudah sampai ke masjid, dia berusaha kemudian untuk terkoneksi dengan Allah.
Bahasa Arabnya terkoneksi 1 juta. Serius? Ya? Bukan 2 juta. Serius? 5 juta. Baik, tinggi dan umrah. Waktu habis. Habis tuh waktu ceramah. Bapak Ibu, terkoneksi itu, ya, terkoneksi itu bahasa Arabnya silatun, silah, terhubung kuat. Ya, pernah dengar silaturahmi? Pernah dengar? Hubungan kasih yang kuat, saking kuatnya berbeda tempat, berbeda ruang, itu pun masih memberikan perhatian. Jadi kalau sekarang kita ketemu, ngobrol, ketemu kawan, ketawa, senang, ngobrol, pelukan, itu belum silaturahmi. Karena orangnya ada di depan kita. Nanti kalau sudah pulang ke tempat masing-masing, kita ingat dengan kawan kita kirim WA doakan, kita semangati dia, kita minta pada Allah kebaikan untuk dia, itulah namanya silaturahim. Terhubung dengan kuat rasa kasihnya walaupun berada di tempat yang terpisah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah supaya terhubung dimanapun kita berada, dalam keadaan berdiri, bekerja, duduk, bahkan tidur, terkoneksi dengan Allah, sehingga dengan terhubung dengan Allah dijaga kita oleh Allah. Anda terkoneksi dengan pimpinan, diperhatikan oleh pimpinan. Terhubung dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Susah karena diperhatikan Allah, jadi mudah. Sempit rizkinya, diperhatikan Allah, luas rizkinya. Kaya, diberikan keberkahan di dalamnya. Kaya dan tenang. Bu, di Quran itu kaya dibagi 3. 1, ada kaya saja, fauz namanya. 29 kali turunannya disebutkan di Quran, tapi kekayaannya tidak membawa ketenangan. Belum tentu tenang. Turunannya fauzi, faizah, faizin, fauzan. Kalau ada yang namanya fauzi, bu faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu tenang. Tapi kalau dia tenang saja, belum tentu sukses. Itu farihah namanya. Sifat perempuannya farah, laki-lakinya farhan. Farah Queen, Muhammad Farhan, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Saya tanya ibu dan ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya enggak, saya tahu. Kaya dan tenang. Nah, kalau dipadukan keduanya itu berubah namanya menjadi falah. Apa namanya? Terkoneksi dengan Allah itu supaya diperhatikan, mudah aksesnya, nyaman hatinya, kaya dan tenang. Ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah supaya nyaman hidupnya, itu disebut sholat namanya. Hubungannya disebut silah, koneksi dengan Allahnya disebut dengan sholat. Diperdengarkan kalau kita menunaikan sholat, mudah diantarkan kepada kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Dalam adzan 5 kali sehari diperdengarkan di telinga kita. Setiap berganti waktu. Bangun tidur, perdengarkan di telinga ada adzan. Siang diperdengarkan lagi. Sore sampai dengan menjelang malam sampai malam. Hayya 'alas shalah. Sudah terkoneksi belum dengan Allah? Katanya Anda minta dilapangkan. Yang punya sifat kelapangan fattah hanya Allah. Anda minta lapang tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa lapang? Anda minta sukses. Anda yakin yang punya kesuksesan Allah. Ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hayya 'alas shalah. Sudah punya koneksi belum?
Dulu ketika orang mendengar, hayya 'alas shalah, sami'na ya Allah, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Maka diabadikan di Quran di Al-Baqarah di ayat ke-285. Qalu sami'na wa ata'na. Pakai iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Pakai iman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dan ayat itu dituliskan di dalam Ka'bah. Jadi kalau masuk ke dalam Ka'bah, di antara ayat Quran yang terukir itu kalimat sami'na wa ata'na. Orang dulu begitu, makanya semua sukses dan bahagia. Ibu kenal Sayyidina Utsman nggak, Bu? Kenal di mana? Kenal Utsman bin Affan. Coba lihat Utsman sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum sholat dengan setelah sholat. Coba lihat Umar bin Khattab. Coba lihat Abdurrahman bin Auf sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum terkoneksi dengan Allah, Abdurrahman bin Auf itu pribadi biasa, kaya tapi terbatas. Tapi setelah dia sholat, setelah beliau sholat, yang tadinya puluhan tahun bekerja dapatnya sedikit, ternyata setelah sholat cuma 3 tahun jadi orang nomor 1 kekayaannya di Madinah pada saat itu. Setelah Nabi meninggal, hartanya dikumpulkan, dihitung. Saya pernah meriset khusus tentang Abdurrahman bin Auf ini. Hartanya kalau dikonversi, dihitung ke ukuran sekarang, itu berjumlah 72.000 triliun. Orang kaya kan 3. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini kebangetan kayanya. Kapan? Setelah konsisten dalam sholatnya. Jadi ketika orang bertanya, hayya 'alas shalah, ayo sholat, terkoneksi. Sebelum dia bertanya, kenapa sholat ya Allah? Hayya 'alal falah. Kamu kan pengen bahagia. Dan engkau tahu aku yang punya kebahagiaan, kenapa engkau tidak sujud kepadaku? Kamu pengen dapat tambahan ilmu, ingin lulus, ingin paham dalam ilmu, lulus dalam ujian, membanggakan orang tua. Engkau tahu aku yang menguasai pengetahuan, kenapa engkau tidak sujud kepadaku? Dulu ketika diperintahkan sami'na wa ata'na. Orang sekarang diperintahkan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi dulu. Kami dengar, kami tanyakan dulu. Kenapa 2 rakaat sholat subuh ya Allah? Kenapa tidak 3 saja? 2 saja masih nundutan. Ini gambaran pertama. Terkoneksi itu menjadikan kita mendapatkan perhatian luas di sisi Allah sehingga semua akses dibuka. Bagaimana jalan menuju ke situ? Supaya terkoneksinya baik. Saya tanya begini deh. Salatnya Abu Bakar dengan salatnya Umar, dengan salatnya Utsman, dengan salatnya Ali, sama tidak? Pasti sama. Salatnya Abu Bakar dengan salatnya kita, sama tidak? Subuhnya 2 rakaat juga. Duhurnya, kenapa jawabnya pelan? Kalau Abu Bakar salat maghrib 3 rakaat, kita sekarang salat maghrib berapa rakaat? Kalau Utsman 4 rakaat Isya, kita berapa rakaat Isyanya? Baik. Saya tanya nih, Al-Fatihah yang kita baca sama enggak dengan Al-Fatihah yang dulu? 14 rakaat atau 15 rakaat? 17 rakaat. Ya kan? 2, 4, 4, 3. Pertanyaan besarnya, maaf, hasil dari sholat kita sama enggak dengan hasil sholatnya Abu Bakar? Jauh. Sama tidak dengan hasil sholatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, pertanyaannya, kenapa kualitasnya bisa berbeda? Ya, jawaban paling gampangnya karena melihat mereka sholat di belakang Rasulullah. Karena mereka melihat siapa? Rasulullah. Kita yang tidak pernah melihat Rasulullah,
yang tidak berada di belakang Rasulullah langsung dalam sholat, diberikanlah oleh Allah sebuah perjalanan abadi, mukjizat yang bisa dikaji, diingat-ingat, dan dari peringatan ini digambarkanlah kepada kita bagaimana cara sholat di belakang Rasulullah SAW. Dari peristiwa inilah turun nanti hadis-hadis menyampaikan orang-orang yang pernah sholat di belakang Nabi, begini cara sholatnya Nabi. Peristiwa itulah yang sekarang kita kaji, tiap tahun kita ingat-ingat, diingat itu dihadirkan peristiwanya untuk dipelajari, hasil pelajarannya diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan duduk, datang, tertawa, makan, pulang. Ya, itu bukan peringatan, karena peringatan itu dari kata mengingat. Supaya diingat, dari peringatan itu ketika ingat dipahami, dipraktikkan. Walaupun tidak salah ada snacknya. Halo? Ya? Nah, jadi sekarang kita masuk pada intinya, ingin menjadi hamba yang dibuka akses dalam kehidupan supaya mudah, supaya benar, maka sholat yang didahulukan. Bila ingin kualitas sholatnya setidaknya mendekati orang-orang dulu yang terbuka semua aksesnya, maka belajarlah dari peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Maka dimulailah materi kita sekarang. Yang tadi mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Quran surah 17 ayat 1. Kita belajar dari Quran hadis dulu supaya informasinya valid. Peristiwa Isra Mi'raj oleh Allah dijawab tuntas dari semua sumber, yang semua bahkan nama dan urutannya di dalam mushaf sesuai dengan peristiwanya. Peristiwanya Isra, suratnya disebut Al-Isra. Hadiah dari peristiwa Isra kemudian Mi'raj adalah salat. Berapa rakaat? 17 rakaat. Urutan surat Al-Isra surah ke-17 dalam Al-Quran. Betul. Ini bukan cocok logi ya. Ini ada ilmunya. Dibukalah ayat ini dengan penjelasan tentang dasar Isra dan Mi'raj. Inilah yang mengantarkan kita nanti pada rahasia khusyuk dalam sholat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu, ini poinnya, min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Saya mau agak serius supaya sisa waktunya lebih banyak kita manfaat. Sepakat ya? Subhanalladzi asra, Maha suci dan terbebas Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya. Saya terjemahkan dulu, nanti saya cerita sesuai dengan fakta dan sejarahnya. Yang telah memberikan mukjizat penting bagi hambanya yang terbaik, Muhammad SAW, memperjalankannya dengan istimewa dari Masjidil Haram ke masjid yang terjauh yang ada pada masa itu, yaitu Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu secara bahasa yang terjauh. Laila di satu malam. Linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekitaran tempat di Aqsa itu untuk menunjukkan dari peristiwa itu tanda-tanda keagungan yang tidak bisa digapai oleh akal, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Innahu huwas-sami'ul basir, sungguh Allah akan menyeleksi
dan maha mendengar siapa yang dengan dibacakan ayat ini dia mau menyimak, dan maha mengawasi dengan tajam siapa yang setelah menyimak dan memahami ayat ini mampu mengamalkan dalam kehidupannya. Itu terjemah tafsir. Itu terjemah tafsir. Jadi beda kalau kita lihat terjemah mushaf dengan mendengar bacaan tadi, itu akan lain rasanya. Ya. Jadi satu ayat ini kalau dibacakan tantangannya begini. Satu, kalau dibacakan innahu huwas sami, Allah mendengar nih, tahu siapa yang nyimak tuh. Ya, siapa yang fokus. Terdengar sampai suara hati kita. Ya. Jadi kalau yang sekarang kumpul, di antara yang kumpul, Allah dengar tuh. Yang nyimak ayat siapa, yang ngobrol siapa, yang lapar siapa. Basir setelah disimak itu diawasi. Basir itu menatap, mengawasi dengan tajam. Siapa di antara yang paham, yang terdengar dengan jelas itu yang mampu mengamalkan isi ayatnya. Diseleksi. Jadi ditantang kita setelah hadir di sini. Jangan sampai yang tidak lihat ceramah ini hanya nonton di YouTube, lebih paham, lebih mengamalkan dibanding kita yang hadir. Satu. Oh, ini bahasa Quran, bukan dari saya ini. Ya. Yuk kita lihat apa isinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah dan terbebas dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jika ada kata subhan, kita ngaji agak sedikit detail ya. Ditemukan dalam Al-Quran. Subhan itu artinya kata yang diungkapkan jika ada sifat, keadaan, atau perilaku yang tidak layak disematkan pada sesuatu, khususnya pada Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116, paling kiri pertengahan di mushaf. Wa qalu ittakhadallahu walada, subhana. Maka subhan. Mereka berkata Allah punya keturunan, Allah punya anak. Subhana, itu enggak tepat. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Karena sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mukhalafatun lil, mesti beda. Kalau ada unsur yang sama, nanti sebagian makhluk bisa diangkat jadi Tuhan. Logikanya begitu aja. Contoh. Kalau manusia itu berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Kan harus beda. Kalau manusia melahirkan, Tuhan tidak boleh. Kalau manusia dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Maka sifat-sifat yang melekat pada Tuhan, pada Allah, mesti bebas, murni, bening dari semua sifat makhluk. Sifat yang bening, yang bebas, yang bagus namanya khalis. Al-ma'ul khalis, ini, air ini bening karena tidak ada campurannya, bersih. Membebaskan dari unsur-unsur supaya bening dan bersih disebut akhlasa, sifatnya disebut ikhlas. Karena itu ikhlas secara moral, etika, akhlak, membebaskan semua niat dari kotoran-kotoran supaya bersih. Ikhlas terkait sifat Allah dibebaskan dari semua sifat makhluk. Karena itulah surat Al-Ikhlas isinya semua membebaskan Allah dari semua sifat makhluk. Qul huwallahu ahad, itu satu-satunya yang tidak ada pasangan, tidak ada dua, dan seterusnya. Jadi kalau ada makhluk berpasangan, Allah lah yang tidak berpasangan. Quran surah ke 51 ayat berapa? 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Semua yang aku cipta itu berpasangan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ada binatang itu hewannya jantan, ada betina, tumbuhan ada putik, ada benang sari. Maka manusia pun ada laki-laki, ada laki-laki, ada. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa
Hai semua manusia, jauh, dekat ataupun menengah, ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada li taukid, menguatkan, takkid. Haknya tandih untuk mengingatkan. Aku ingatkan, aku tegaskan, aku tekankan. Sepanjang kau bernama manusia, pasti jenismu cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang terperangkap di rangka perempuan atau perempuan yang terperangkap di dalam rangka laki-laki. Nama siapa? Nia. Nama Nia. Nama lengkap Kurniani. Nia Kurniani Kurni. Sifat Allah ahad, beda dengan makhluk. Allahus lam yalid walam. Baik, manusia beranak diperanakkan, Tuhan tidak boleh. Kalau ada yang punya sifat itu, nanti sebagian manusia bisa dipertuhankan. Karena itu ketika ada yang mempertuhankan Isa alaihi salam, karena mengklaim bahwa lahirnya ini nggak normal, yang lain ada bapaknya, ini nggak ada bapak. Maryam lahirkan Isa, tapi pasangannya tidak ada, bapaknya nggak ada. Dan bahasa Qur'annya enak banget. Walam yamsasni bashar, dan gak pernah aku disentuh oleh laki-laki manapun. Itu bahasa Qur'annya detail sekali. Mana ada seorang perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryamnya pun disebutkan bintinya, wa Maryama binata Imran. Nih Maryam yang ini anak perempuannya Imran. Ilmu tafsir mengatakan kalau disebutkan nama langsung dengan bintinya ke atasnya atau bin ke atasnya, peristiwa itu hanya akan terjadi pada manusia tersebut, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau ada di Pasar Rebo juga Maryam namanya, di Cijantung Maryam, tidak akan sama dengan Maryam binti Imran. Jelas? Saya juga Maryam kok. Iya, tapi bukan Maryam ya. Itu dia berkata ini beda, dipertuhankan misalnya, maka Allah datang dengan logika yang lebih dalam lagi. Kalau Isa dianggap Tuhan karena lahir dari perempuan, tak ada bapaknya, maka bagaimana dengan Adam yang tak ada bapak dan ibunya? Famatalu kamathali Adam. Sama aja manusia, kalau Allah mau terjadi, Allah pengen kun, maka tidak semua sifat-sifat itu harus kemudian dikatakan, oh ini bisa menjadi Tuhan. Mukhalafatun lil, sifat Tuhan tidak boleh ada di makhluk. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh lemah. Manusia lemah. Fisik makin naik, makin sepuh, makin lemah. Tuhan tak boleh lemah. Maka kalau ada yang menuhankan yang lemah dibandingkan manusianya, dipertanyakan akalnya. Dicontohkan lewat Ibrahim. Patung dibikin sendiri, yang bikin manusia. Patungnya nggak bisa bicara, bendanya nggak bisa membebaskan diri dari berbagai hal. Kok bisa yang bikinnya menyembah ke yang dibikin? Ditanya kisah, cuma ditanya, diajak berpikir. Makanya ketika ada yang mengatakan sifat Tuhan mirip manusia, keluar kata subhan. Pertanyaannya, kenapa peristiwa Isra Mi'raj dibuka dengan kata subhan? Ini saya gambarkan, Bu, Pak. Saya mau gambarkan di depan ini, dia ada flip chart dan papan tulis, supaya nanti kerasa, oh peristiwanya begini. Terus saya tunjukkan petanya di mana. Lihat Qurannya tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini Isra Mi'raj itu titik tolaknya dari masjidil. Saya gambarkan gini. Ini Masjidil Haram sekarang besar sekali. Luas nih. Maaf saya cek sebentar supaya memudahkan. Ibu kelihatan, Bu? Ya, alhamdulillah. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ibu itu KPAD luar biasa imannya nih.
Selamat milad ya buat kawan yang ke-62 ya. Semoga selalu dirahmati Allah. Ya, semakin meningkat semakin kuat imannya ya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ini gambarkanlah area Masjidil Haram. Saya khusus bermohon mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin nabung kayak sekarang. Siapkan. Ini anggap aja yang ini Zamzam Hotel, area Zamzam. Ini Safwa. Ini saya ilustrasikan ya Bu ya Pak. Ini jalan ke belakang sini ke arah Mahbas Jin Aziziyah ke belakang. Yang ini ada bukit dulunya Bu Pak, besar sekali segini. Sekarang ada istana raja di atasnya. Oke? Jadi kalau kita keluar dari Zamzam ke sini, belok dari sini ke kanan berarti. Sekarang pintu umroh ke sini satu pintu aja. Kalau kita tidak pakai kain ihram, sekarang ke sini masuk. Ini ada pintu 26. Ini garis lurus dengan ada satu pintu khusus ya, gerbang dijaga security, ada CCTV 1 dari sini putih sampai ujung. Ini ada 35 kipas angin. Udah saya hitung. Betul. Jadi kalau nambah 1 36 berarti baru itu. Ya, ini gate Ismail, ini gate Nabi di sini. Nanti yang berangkat dengan saya di bulan ini, insya Allah kami mau khusus mendoakan negeri. Jadi setelah tanggal 14 pagi, sorenya kami berangkat dengan keluarga untuk berdoa di Mekah. Untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk Bapak Ibu semua, khusus. Nah ini di sini ada gate Nabi namanya, Babun Nabi. Ke sini ada gate Ali, ini Babus Salam sampai ke ujung. Ini penting saya cerita dulu sebentar ya. Ini sekarang ada jembatan. Ini ada tiang lampu di sini, besar. Saya tuliskan dulu. Kemudian ke sini ke belakang ada terowongan. Ini ada terminal untuk haji khusus ya, ada Sabko. Kemudian di samping ini ada tempat ngambil air Zam-Zam sini. Buat jaringan yang pakai keran, yang jualan nanti orang Taif. Jerigen besar 10 real, yang kecil 5 real. Bisa langsung ngambil dari sini. Sampingnya ada bangunan warna krem, rumah tepat di bawah bukit. Inilah tempat Nabi dilahirkan. Sini. Kurang lebih dari sini ada 100 sampai 200 meter ke sini. Dan tarik garis lurus ke sini, turun ke bawah. Ini yang pakai eskalator, ini yang pakai tangga. Ini eskalator. Ini ada kursi warna merah, yang ini warna biru, satu orang duduk sini. Turun, masuk, ini namanya pintu Babus Salam. Kalau masuk lewat sini, ketemunya langsung ke Bukit Sofa, langsung ke Hajar Aswad. Jadi kalau ini Ka'bah, yang ini Hajar Aswadnya. Kalau ini sudah bagus, sunnahnya lewat sini, karena nanti langsung ketemu di Hajar Aswad, langsung memulai tawaf. Karena sekarang sedang renovasi, masuknya dari sini. Saya pernah ngambil gambar dengan kakak. Ini indahnya Bu, alam ditundukkan oleh Allah Pak. Begitu matahari bersinar pagi, naik di atas bukit ini, menyinari rumah Nabi, terus langsung cahayanya ke sini. Ke Babus Salam, langsung ke sini. Masih ada fotonya sampai sekarang. Kita ambil. Apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Setelah Nabi beraktivitas, tumbuh dewasa, berkembang dan seterusnya, secara singkat saja karena waktunya terbatas, menikah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Rumahnya di sini. Dekat depan Marwah, sebagian areanya yang jadi toilet sekarang. Ditinggalnya satu bukit besar sekali ke sini. Ya. Sampai di sini. Ini areanya. Singkatnya, ketika tiba panggilan Isra Mi'raj, peristiwa pendahuluannya tidak saya sampaikan dulu karena terlampau panjang dan lebar. Diperintahkanlah Rasulullah untuk berangkat.
Sebelum berangkat, beliau menunaikan dulu sholat sebanyak 2 rakaat. Sholat yang diwarisi caranya dari generasi Nabi Ibrahim. Ke Nabi Ibrahim terus, cepat saja ketemu Musa, terus sampai ketemu Isa, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini informasi Pak ya, Ibu, semua Nabi, Rasul itu semuanya sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Diabadikan nanti kisahnya di Quran surah Thaha, surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa salat untuk mengingatku. Nabi Isa salat, diabadikan kisahnya di Quran surah Maryam, ibundanya, surah 19 ayat 31 sampai 33. Wa ausani bis shalah, Allah perintahkan aku untuk salat. Misal datuknya Nabi Muhammad yang ke-29, Nabi Ismail alaihissalam salat. Ya, bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Ibrahim sendiri yang tadi saya sampaikan itu sholat. Bahkan legasinya melahirkan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Jadi semua Nabi Rasul kalau diurut sampai ke Nabi Adam itu sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi ya. Nah, itu kalau diurut ke atas Nabi mendapatkan sanad. Makanya disebut apa? Hanifiyatil khamsah. Salah satunya apa? Ini turunan konfirmasi bahwa semua Nabi agamanya sama, tauhidnya sama, sholat semuanya. Cuma cara sempurnanya nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj disempurnakan. Sebelum disempurnakan caranya, Nabi ikut pada tuntunan sebelumnya, seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Maka dilaksanakanlah kemudian sholat sebelum peristiwa Isra. Di sini tempatnya. Nih yang saya kotaki. Ini babun Nabi di kediaman Sayyidah Maimunah, sholat 2 rakaat sebelum dijemput di depan Ka'bah lewat Buraq. Saya tunjukkan itu, maksud saya ayatnya ada, awas, bukti sejarahnya ada, situsnya sampai sekarang masih ada. Di mana ditemukan ada konfirmasi wahyu, ayatnya ada, bisa dibaca, bisa disimak, tempatnya ada, peristiwanya ada, dan ditelusuri tepat betul peristiwanya sesuai dengan skenario dan tadi alur yang telah disebutkan. Kalau dengan semua ini belum meyakinkan kita untuk meyakini kebenaran Islam, dengan cara apa lagi ditunjukkan? Coba semua nabi yang ada sekarang, kuburannya ada, wahyunya masih ada tidak? Tuh. Kitabnya masih ada enggak? Mukjizatnya masih ada enggak? Cuma Nabi Muhammad yang mukjizatnya masih ada, tempatnya ada, situsnya ada, dan orang-orangnya bisa diurut sejarahnya sampai ke kita. Kalau disebutkan Abu Bakar, orang kenal, rumahnya masih ada, tempatnya ada, urutannya ada, pekerjaannya ada. Coba sebutkan Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihissalam, urutkan seperti Umar, Abu Bakar, nggak akan ketemu runtutan tadi. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini, belum yakin juga kita, dengan cara apa lagi dikuatkan iman kita kepada Allah? Di sini 2 rakaat sholat. Selesai sholat, diperintahkan dijemput lewat hadis, nanti dicek di hadis-hadis Muslim ya. Saya supaya cepat saja dulu. Maka di depan Ka'bah disiapkan kendaraan di malam hari saat semua orang sedang beristirahat pada umumnya. Kendaraannya disebut apa? Buraq. Apa itu buraq? Dari kata barakah. Kata barakah di Quran pertama kali disebutkan di Quran surah 2 Al-Baqarah di ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum.
hampir saja kilatan yang cepat itu menembus pandangannya. Jadi barq artinya sesuatu yang cepat, secepat kilat. Buraq, kendaraan yang sangat cepat, saking cepatnya sekedipan satu kilatan sampai di tempatnya. Jadi kalau sekarang menatap ke depan, di depan itu langsung sampai, sekedipan langsung sampai. Ya, ada kendaraan yang begitu ditatap sampai gitu. Ya, itu buraq. Ya. Karena begini, semua peristiwa itu ujungnya apa? Saya terangkan dulu, lempar ke ujung dulu. Linuriyahu min ayatina. Putar lagi video saya di awal tadi. Allah ingin menunjukkan mukjizat di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan. Jadi semua peristiwa Isra Mi'raj ini itu di luar akal. Kok ada ya kendaraan begitu? Karena Anda menangkapnya pakai akal. Tuh. Tapi kan nggak bisa dilogikakan. Nah, di sini poinnya. Sebelum kita menangkap Isra dan Mi'raj ini, ditundukkan dulu diri kita, dilemahkan. Supaya mengakui ada yang lebih kuat dibandingkan kita. Siapa? Karena ada sifat manusia itu terkadang muncul nafsunya membawa dia merasa yang paling kuat dalam kehidupan. Sehingga semua yang dia sadari Allah Maha Kuat, itu mesti ditundukkan dulu dengan kekuatan dia. Kalau nggak masuk akal, saya nggak mau. Di sholat kenapa 2 rakaat subuh? Kalau belum masuk akal saya, nggak bisa saya sholat. Dibalik oleh Allah. Ente ini gimana? Ente manusia, ente lemah. Matanya manusia. Karena manusia terbatas dengan jarak tertentu, jauh semakin tak kelihatan. Pendengaran ini manusia, telinga terbatas di bawah 20 Hz, di atas 20.000 tidak terdengar. Jika telinga Anda terbatas, mata Anda terbatas, kenapa akal Anda tidak mau terbatas? Maka ditampilkanlah oleh Allah berbagai fenomena yang tak bisa ditangkap akal, tapi terlihat oleh bagian indranya, supaya sadar bahwa Anda terbatas. Semua penampakan yang membuat akal kita tunduk, itu namanya ayat. Namanya apa? Nabi Musa punya mukjizat di apanya? Tongkat. Tongkat dilempar jadi ular. Di kita tongkat batu berubah jadi tanaman. Itu kan? Ditanam jadi tanaman. Tongkatnya Musa lempar jadi ular. Pukul ke laut, laut yang pukul ke batu, batunya yang belah. Keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Anda punya tongkat emas, pukul ke batu, keluar 12 air mata tuh, pecah. Kelihatan. Di luar akal kan, tongkat kayu pukul ke batu, kok batunya yang pecah. Pukul ke laut, lautnya yang belah. Di mana ditangkap akalnya? Gak bisa masuk. Ini menunjukkan Anda lemah. Nabi Isa itu cuma ngusap itu masaha. Sifat usapannya disebut masih. Mesias, diusap semua penyakit sembuh, Bu. Nabi Isa ini nggak bisa lihat, bismillah, dengan nama Allah, izin Allah, sembuh. Nabi Isa kena kolera, usap sembuh. Oh, pokoknya dokter bangkrut lah masa itu. Usap sembuh, usap sembuh. Kok bisa diusap sembuh? Di luar nalar ini, di luar akal. Nah, ada pelajaran penting. Karena dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur. Ini yang paling penting. Tolong dicek ya Pak. Dicek Ibu, diantara kita semua. Disebut manusia itu kalau ada 3 ini. Kalau tidak ada satu diantara 3, berarti bukan manusia. Nanti lihat kanan kiri kita setelah saya tuliskan ya. Satu ada fisiknya, tubuhnya. Jism, kaitan dengan fisik disebut jasmani. Ini ada. Satu. 2 akalnya. Untuk membedakan dengan hewan. Baik ya. Hewan tidak tahu malu, manusia punya malu. Ya kan? Jadi kalau maaf Bu, maaf kalau hewan itu sembarangan, gak usah dimarahi karena tidak berakal. Jangan sampai orang berakal marah pada yang tidak. Ibu udah bersih-bersih, ayam masuk, buang kotoran, dasar ayam, memang ayam.
Ibu bukan. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan pada yang tidak sepanjang masih punya akal berarti manusia. 3, ada rohnya, rohani, spiritual. Lihat sini, tanpa fisik, dari 3 dulu deh paling enak. Ada fisik, ada akal, roh tidak ada, meninggal. Sudah? Roh dengan fisik tidak ada akal, kambing, ayam. Jelas? Ada akal, ada roh, nggak ada fisik, gentayangan. Sate Pak lurus tusuk, ini. Jadi disebut manusia ada 3 ini. 3-tiganya butuh asupan, 3-tiganya lemah, ada yang mengendalikan. Fisik kalau tidak ada asupan, tidak makan, tidak minum, lemah. Harus dikendalikan, minta sama Allah, jawab sama Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan supaya sehat dan kuat. Cari yang halal. Kalau dicari ya dengan cara yang haram, itu sebetulnya sedang merusak tubuh juga. Kalau nggak percaya, maaf ya, koruptor itu jangan dikira tenang. Ya, semakin banyak didapatkan, semakin gak enak makan. Makanya makanan banyak pun disentuhnya sedikit. Karena nggak ada thayyibnya. Halalan thayyib. Ketika tidak halal, pasti tidak thayyib itu. Sudah pasti rumus itu. Ini poinnya. Tapi yang kedua, banyak orang thayyib, maaf, thayyib itu sehat fisik. Jadi kalau sudah punya uang halal, cari makanan yang menyehatkan. Tidak semua yang disuka dikonsumsi. Itu rumus dalam Quran. Al-Baqarah ayat 169. Kalau pengen sehat, kata Allah, ya, Quran surah 2, dari ayat 168 ke kanan sampai 169. Makan yang menyehatkan. Punya 50.000, cari yang sesuai kesehatan kita. Orang kalau fisiknya sehat, kuat, orang Arab tanya kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Maksudnya fisiknya sehat. Jelas? Yang tidak sehat datang ke dokter. Dokter bahasa Arabnya tabib, yang membuat tubuh kita thayyib dengan izin Allah. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya kuat, akalnya tidak sehat. Tuh. Maaf, ada orang sehat, kuat, bagus, namanya thayyib, fisik sehat, tapi 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang-pulang tuh. Namanya thayyib kan Bu ya? Ya kan? Ada yang nggak sehat. Apa yang nggak sehat? 1, nih akal. Bagus, pakai dasi, pakai jas, baik, tapi mencuri juga. Ada begitu? Nipu juga. Ada begitu? Akalnya nggak sehat. Maka dari itu turun ayat-ayat untuk menyehatkan akal. Iqra bismi rabbikal ladzi afala yanzuruna ilal ibili fakhuliqat afala tatafakkarun afala yatadabbarun. Itu semua konsumsinya akal supaya akal jadi sehat. Semakin sehat akalnya, semakin mudah tugas fisiknya. Akal. Tapi akal pun masih lemah. Karena jangkauannya terbatas. Jadi kalau tugas fisik pengen mudah, akalnya tingkatkan. Semakin meningkat akalnya, semakin mudah tugas fisiknya. S1 pekerjaannya itu lebih berat dibandingkan S2. Kalau pengen fisiknya lebih mudah, naikin sedikit ilmunya. S2 salary-nya makin banyak, pekerjaan makin dikit. Pengen tinggi lagi, pengen mudah lagi, naikkan S3. Begitu dokter, pekerjaan makin dikit lagi, tapi gaji makin banyak. Pendapat sedikit, pendapatan makin banyak. Energi keluarnya sedikit, tapi hasilnya maksimal. Rumus energi kan begitu kan? Ya kan? Nah, balikin dulu. Tapi ada yang lebih cepat, karena akal ini punya keterbatasan. Fokus ini. Nggak semua bisa ditangkap. Pada saat akal tidak bisa menangkap, maka tangkaplah lewat di ruh ini ada iman namanya. Di ruh itu ada apa? Dan di sini ada inti kehidupan kita. Jadi kalau ini cuma mengatur, tapi di sini memerintahkan. Di dalamnya ada 2.
Satu disebut takwa. Dalam iman itu ada takwa. Karena itu rata-rata kata iman dalam Quran itu nyambung dengan takwa. Dzalikal kitabul hudan lil. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil iman. Bentar lagi kita Ramadan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Dalam iman ada takwa. Yang kedua, maaf, dalam roh ini satu iman unsurnya takwa, yang kedua ada unsur namanya nafsu, fujur dalamnya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa. Fujur itu nafsu, nama lainnya. Jadi yang mengendalikan akal ini kalau bukan takwanya dari iman, itu nafsunya. Makanya jangan heran ada orang pintar, tapi kok pintarnya tidak membuat baik, karena pintar itu pekerjaan akal. Akal tidak punya perintah, hanya merumuskan supaya fisik kerjanya mudah. Yang memerintahkan apa? Kalau bukan takwanya, kebaikannya atau nafsunya. Semakin pintar tapi rohnya jelek, nafsunya tinggi, maka nafsu itu semakin memerintahkan kepada akal untuk membuat keburukan dengan cara-cara yang lebih tinggi nilainya. Jadi yang berbahaya itu, Pak, orang pintar tapi takwanya rendah. Karena kalau mencuri pasti ngambilnya banyak. Sapi makannya masih rumput, Bu. Di Cijantung sapinya masih rumput, kan? Ya? Ada manusia berakal makannya aspal. Aspal yang harusnya 15 cm tinggal 5 cm itu. Siapa yang makan? Ini orang berakal yang dikuasai nafsu. Itu poinnya. Maka apa yang harus dilakukan? Ketika akal tak mampu menangkap, ketika akal tak mampu menundukkan, ya, maka tundukkan lewat apa? Lewat imannya. Tundukkan lewat takwanya. Ini nggak bisa balik ke awal. Tongkatnya Musa, gimana bisa jadi ular? Nggak bisa. Bacanya pakai iman. Berarti Allah ingin menunjukkan selama ini kamu merasa hebat. Allah turunkan beberapa peristiwa untuk membuat kamu berpikir. Tidak semua bisa kamu selesaikan karena kamu terbatas. Ketika dibuat lemah, didatangkan mukjizat, ditundukkan akal, dibangunlah kesadaran. Itu kamu butuh Tuhan di situ. Di situ kamu butuh Allah. Di situ butuh Allah. Ini Pak, maaf ya Pak ya. Semua kita nih yang ada di sini, ada yang kuat dengan pangkat. Bapak mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ada yang kuat dengan harta, silahkan. Mau miliaran sampai triliunan. Ada yang kuat dengan ilmu hafal Quran, dengan nomor, dengan ini, dengan itu. Maaf, pada akhirnya kita hanya seorang hamba yang lemah. Sekaya-kayanya tetap berdoa juga kan? Hah? Kalau udah sakit juga minta juga sama Allah kan? Ditolong sama kekayaannya. Setinggi-tingginya pangkat, tetap pada akhirnya butuh juga sama Allah. Minta juga. Seluas-luasnya ilmu, pintar, mau ujian, doa juga. Semua ditundukkan. Semua ditundukkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah ditunjukkan dengan semua mukjizat itu, bagaimana koneksinya terhadap Allah? Nggak mungkin pakai akal, nggak mungkin pakai fisik. Koneksi pertama dimulai dengan iman. Nih, pakai takwa. Maka kalau kita menemui peristiwa mukjizat tongkatnya Musa, mukjizat Nabi Isa, plus mukjizat Nabi Muhammad, pertama kali dibaca jangan pakai akal dulu, karena akalnya tunduk. Pakainya apa? Iman. Pertanyaan terbesar begini, saya tuh suka heran ya, kalau peristiwa Musa itu diakui, diceritakan, kenapa Isra Mi'raj selalu disoal? Mana buktinya kalau Nabi Muhammad naik buraq? Mana buktinya Musa punya tongkat? Tunjukkan. Mana buktinya Nabi Isa pernah menyentuh? Tunjukkan buktinya. Anda bisa mengklaim tongkatnya Musa, jadi cerita, jadi film, nggak pernah disoal. Tapi kenapa saat Allah tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj, Anda tanya, buraqnya mana?
Kalau nggak terbukti, nggak mungkin peristiwa terjadi. Yang Musa tongkatnya mana, Joni? Karena yang diinginkan dari peristiwa itu bukan bendanya. Yang diinginkan ketundukan kita kepada Allah dengan menggunakan iman. Tidak semua bisa diakali. Jadi kalau Allah sudah turunkan lewat peristiwa ini, pengingat hukum Allah itu bacanya pakai iman dulu. Jangan pakai akal dulu. Begitu pakai iman, hikmah datang. Hikmah itulah inti iman, kecerdasan iman yang berada di atas kecerdasan akal. Bacanya gitu pada akhirnya, Pak. Apalagi ngajinya di Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau orang ngaji di Masjid Al-Hikmah, Allah perintahkan dananya dulu. Walaupun belum paham, pahamkan akal. Dia nggak nanya dulu, dia sami'na wa ata'na dulu. Begitu sami'na wa ata'na, Allah jelaskan lewat hikmah. Oh, ini maksudnya. Nih contoh begini nih, contoh. Ini kita belum tuntas ayatnya nih. Baru satu huruf, satu ayat, satu kata. Laki-laki kalau warisan berapa bagian, Bu? 2. Perempuan berapa bagian? 1. Ibu kalau pakai akal, langsung ibu bikin gerakan feminisme, kesetaraan. Tidak adil ini Allah. Masa perempuan kami 1, laki-laki 2? Itu kalau pakai akal. Tapi peristiwa Isra Mi'raj mengadakan, sebentar, ini perintah. Iman dulu, nanti dibimbing akalnya supaya paham, karena belum nyampe. Perempuan 1 bagiannya. Laki-laki dikasih 2 karena punya tugas mencari nafkah. Perempuan tidak. Perempuan punya bakat dagang, dagangnya itu bukan nafkah, karena untuk dirinya sendiri. Laki-laki itu dia berangkat, harta yang dibawa disebut nafkah, karena dicukupkan oleh Allah untuk semua anggota keluarganya. Jadi yang 1 untuk nafkahnya, yang 1 untuk dirinya. Sama saja ujungnya satu-satu. Walaupun kekuasaan tetap di perempuan. Harta saya, harta suami saya, harta ayah. Bapak boleh letkol, tapi istri kolonel tituler. Dibalik, bacanya begitu. Karena sekarang banyak orang nanya. Maka diajarkan lewat Isra Mi'raj. Setahun sekali kita peringati. Kalau ada perintah dari Allah belum paham, bukan karena nggak jelas, akalnya yang terbatas. Iman dulu, setelah iman diberi ketenangan, setelah tenang datang hikmah. Begitu caranya. Sekarang orang banyak nanya, bukan karena nggak paham, pengen nanya aja. Gitu. Tapi kebanyakan tanya, pada akhirnya nggak dikerjakan perintahnya. Nah, sekarang umat sekarang begitu. Kenapa subuh itu mesti 2 rakaat? Buktikan manfaat di balik sholat subuh, di riset. Nah, selama meriset itu nggak sholat. Terus yang paling kacau berharap surga dan husnul khotimah. Dibikin di dalam makamnya itu almarhum. Tahu almarhum nggak? Almarhum itu sifat yang diberikan sayang dari kata Rahman dan Rahim. Yang punya Rahman dan Rahim Allah. Kita baca 17 kali sehari supaya dapat rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai meninggal. Kalau meninggal dapat rahmat, namanya almarhum, yang disayang oleh Allah. Kapan disayang Allah? Ketika taat pada Allah. Ini hidup nggak taat, meninggal pengen disayang. Nggak pernah dekat sama Allah, tapi begitu dapat masalah dia katakan, saya diuji ini sama Allah. Diuji, nggak pernah sekolah ikut ujian. Balik sini nih. Jadi yang mau saya katakan, buruk itu bukan ingin menunjukkan bendanya. Bapak ibu mau cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Buruk itu gambaran kesadaran. Kalau Allah perintahkan lewat Nabi, ini mukjizat nih, seperti tongkatnya Musa. Iman, yakin. Maksudnya apa? Semua peristiwa baca, tundukkan dengan iman kita dulu. Makanya kalau nanti umrah haji lewat tempat ini, makin tunduk kita sama Allah. Linuriyahu min ayatina. Berangkat. Dari sini berangkat ke Masjidil Aqsa. Sudah. Di mana? Di Palestina sekarang ini ya.
Alladzi barakna haulah, kami berikan berkah sekitarannya. Maksudnya karena di situ tempat lahir banyak nabi. Ya, di situ Nabi Ibrahim itu dari Ur dekat Irak, ya, wilayah Mesopotamia, Babilonia. Babilonia itu nyebrang nanti ke Palestina di Kanaan. Di situ terlahir Ismail, itu lahir Ishak. Di situ ada Sulaiman, ada Daud, berkah tempatnya. Diperjalankan sampai ke situ. Singkat saja, cepat. Angkatlah ke Masjidil Aqsa pakai buruk tadi untuk menyentuh keimanan kita. Jadi sampai di sini peristiwanya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam keagungan kami, kehebatan kami yang melampaui akal supaya dia tunduk kepadaku. Pesan pertama Isra Mi'raj, satu, membangun ketundukan kepada Allah, patuh, tunduk, taat. Jadi kalau kita tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi hasilnya tidak membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah, berarti gagal peringatan itu. Satu itu, pulang dari sini semakin tunduk, semakin patuh, semakin taat, pakai iman. Karena itu semua tubuh kita dibuka oleh Al-Quran, itu imannya dulu sebelum fungsi tubuhnya. Saya tanya Bapak nih Pak, mata apa fungsinya? Itu mata standar melihat itu. Tapi kalau sudah masuk Islam, sudah beriman, imannya dulu disebut baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah Cahaya, untuk laki-laki ayat 30, perempuan ayat 31. Qul lil mu'minina, imannya dulu sebelum matanya. Katakan pada laki-laki yang merasa punya iman, Isra Mi'raj dibuka dengan kepatuhan iman, tundukan pakai iman. Yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka dia hanya boleh melihat yang dibimbing oleh imannya. Ketika imannya mengatakan jangan dilihat, maka dia akan memerintahkan palingkan, ghaddul basar, memalingkan pandangan karena dibimbing oleh iman. Makanya pandangan orang beriman dengan yang belum beriman itu beda Pak, cara pandangnya Bu. Nggak sama, ada batas. Jadi kalau sudah ada iman, berpakaian, dilihat, itu lain cara lihatnya. Kalau kata imannya, nggak layak dipandang, palingkan. Dan begitu dipalingkan, lisannya, Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, itu bisa cepat istighfar tanpa jeda, astaghfirullahaladzim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Imannya dulu sebelum lisannya. Kata Nabi SAW, siapa yang merasa beriman, imannya dulu pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka dia akan dibimbing lisannya oleh imannya. Bagaimana dibimbingnya? Iman akan berkata, katakan yang baik. Kalau tak mampu diam. Jadi semakin tunduk patuh pada Allah, semakin baik tubuh kita itu. Dikatakan beriman itu kalau jadi orang baik. Jadi beriman itu saat yang bersamaan menjadikan kita jadi orang baik. Jadi kalau ada yang ngaku beriman tidak baik, dipertanyakan imannya oleh Quran. Ngaku beriman tapi senang mencela. Ngaku beriman senang bikin hoax. Ngaku beriman senang menjatuhkan orang. Ngaku beriman senang membicarakan yang tidak baik. Saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu. Oh, ibu itu mah kalau bicara. Sampai ujung kaki. Jadi sebetulnya jadi muslim itu pasti baik Bu. Ibu kenal Abu Jahal? Ayo bilang kenal, saya pulang. Karena tidak beriman tidak baik. Tapi Umar itu sebelum masuk Islam, kisahnya banyak lah. Apa kalau bahasa Ukrainanya itu Baragajul. Baragajul itu apa ya? Intinya akumulasi keburukannya banyak Pak. Sebelum masuk Islam, nasabnya mabuk, nasab miras itu ke Umar. Ini bocoran aja dia, bocor halus lah ya. Itu jahiliyah, itu jahiliyah Bu, jahiliyah itu kalau mabuk yang pemula nih, itu 5 kali sehari Pak. Pemulanya
Bayangin level profesional itu gimana? Mabuk pemula itu begitu. Zina pemula itu ganti pasangan. Tapi kalau yang profesional, tetangga ngobrol nih, oh ya, bosen mau isiannya, ini juga sama, malam tukeran yuk, tukeran malam. Jadi semua maksiat datang. Umar itu sebelum masuk Islam pernah jualan Tuhan. Bayangkan. Yang lain bikin Tuhan, Umar jualan Tuhan. Makanya habis masuk Islam kadang ketawa sendiri, kadang nangis sendiri. Tanya Olifah, kenapa ketawa? Aduh, aneh itu inget dulu, kayak bahasa kita aja Betawi ya. Aneh inget waktu jahiliyah dulu tuh jualan Tuhan. Terus yang lain, Umar tuh jenius Pak Bu, jenius. Makanya ada buku namanya Abqariyatul Umar, kejeniusan Umar. Yang lain bikin Tuhan pakai patung, ada yang tembaga, ada yang batu, ada yang kayu. Kalau tembaga nuhas, kalau batu itu pakai watan, autan, kalau pakai kayu asnam, sonamun asnam. Umar bikin pakai roti. Ini nyata, bisa dilacak nasabnya. Aneh jualan pas musim panas katanya. Dia muter-muter Tuhan, tengah-tengah lapar. Begitu lapar saya simpen di atas saya, namanya Lata ketuannya tuh, Lata. Ya Lata ini untuk jauhan. Lata, maafin deh bentar, lapar banget gak tahan. Pinjam tangannya, tangannya ganti lagi. Itu seperjalanan sampai ujung, habislah Tuhan itu saya makan. Umar bayangkan. Sebelum beriman, menantang Nabi. Kemana Umar? Bunuh Muhammad. Tapi ditaklukkan dengan ayat balik linuriyahu min ayatina. Islamnya pakai ayat aja. Dan ayat yang paling dahsyat itu Al-Quran. Tongkat Musa udah nggak ada. Nabi Sulaiman hebat udah nggak ada. Nabi Daud sudah nggak ada. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Mu'jizatnya masih ada sampai sekarang. Al-Quran. Cuman 2 huruf Pak, menaklukkan mukjizat ini hati yang begitu keras. Mau kemana? Bunuh Muhammad. Tar dulu, saudari ente masuk Islam, beriman. Kasih pelajaran dia. Begitu dekat rumahnya dengar suara Toha, 2 huruf Toha, terguncang. Karena paham ini bukan bahasa manusia. Umar itu pintar, ahli sastra, tahu sastra betul. Ini di atas sastra, ini bukan manusia ini. Toha, cuman pakai toha, tobat. Sekarang dibacain Yasin tiap Jumat, nggak tobat-tobat. Ini cuma 2 huruf toha, ini Yasin sampai hatam nggak tobat-tobat. Isinya apa itu? Nama dah toha, nama Yasin, kelakuan. Maaf ya. Umar begitu. Jadi menjadi orang Islam itu komitmen jadi baik. Beriman itu artinya berubah jadi baik. Semua tubuh kita itu dibuka pakai iman untuk menunjukkan kita ini komitmen ingin berubah menjadi orang yang baik. Ditata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Keluar lihat baligo, aurat terbuka. Kata imannya jangan pandang, palingkan, paling. Lisannya dibimbing istighfar, salah, astagfirullah. Dan itu Pak, tidak telat, dua-duanya refleks seketika. Tidak ada lisan istighfar, mata tak berpaling. Astagfirullah. Salah. Maksiat ini. Paling terus pandangan pertama rahmat, yang keduanya setan. Rahmat itu ketika terlihat cepat dipalingkan. Kalau dilihat terus walaupun sekali tatap setan juga. Nah itu dilatih, itu baru mata Bu. Dari mata turun ke langsung aja hati. Tulisan dulu. Tulisan. Ibu kenapa sih hari ini? Belum saya tulis sudah kelihatan. Dari mata turun enggak? Pulang gitu. Nah, ini Islamnya saja begitu. Jadi habis pengajian kita berubah jadi baik. Jangan kumpul banyak, keluar, jaga pandangan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sudah hilang. Tapi peringatan Islamnya.
Dulu yang hilang masih di luar, sekarang kotak infak ikutan hilang. Saya tuh bingung lihat orang takbir, Allahu Akbar, mundur ke belakang, kirain batal kotak infak itu. Nah, itu bukan beriman. Ini poin pentingnya tuh ini, kita mengaji itu begini. Ditundukkan tuh, iman kita dinaikkan, tundukkan hati kita. Linuriyahum min ayatina. Karena itu Quran ini disebut ayat. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ayat. Karena Quran menundukkan keadaan diri kita, tunduk. Makanya lain Pak ngaji Quran itu. Sifatnya mukjizat. Karena itu ada setannya, ada setan khusus nempel di orang baca Quran. Nih, saya kasih tunjuk perbedaannya. Kalau karya manusia, karena masih ada yang nuduh sampai sekarang, Quran itu buatan Muhammad katanya. Karyanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia bukan? Kita lihat sekarang sifat manusia, karya manusia. Kalau manusia bikin tulisan, bikin buku, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, pasti itu akan terbatas masanya. Expired. Jadi kita nggak bisa akses lagi dalam jangka waktu yang lama. You cannot access Allah for a long time. Ya kan? La tastati an tata'amal ma'ahu li muddah tawilah. Ya, susah. Ini bagus Harry Potter nih, J.K. Rowling. Baca itu. Ada masanya, 2 kali, 3 kali bosan, selesai. Mau dibikin berapa serial pun bosan. Baca lagi dong. Udah tahu saya isinya. Selesai. Dulu Dragon Ball banyak tuh yang nulis Susuke Watanabe 97-an, itu kan? Wow, siapa namanya Picasso musuhnya, itu kan? Ada kemudian Son Goku, songgohan sampai berubah-ubah. Wes itu hilang, Sensei muncul. Ya, Meteor Pegasus, itu kan? Ada siapa lagi? Sensei itu ada Andromeda. Dia punya kakak namanya siapa? Saya baca, saya nonton enggak? Dari Shiryu, kan? Dan Andromeda ada kakaknya yang punya burung elang itu, kan? Baca saya, tapi ngaji saya apa? Ngaji saya apa? Ya, bolanya apa saya? Nah, yang mau saya katakan hilang tuh, hilang, bosan kita. 3 kali baca, bosan. Sehari nggak ada yang baca 3 kali. Quran 17 kali dibaca dalam sehari, nggak pernah bosan. Saya tanya nih, Al-Fatihah Quran bukan? Bapaknya nih Pak, udah berapa tahun baca Al-Fatihah? Sehari aja 17 kali. Saya belum pernah dengar dan datang orang konsultasi mengeluh pusing karena Al-Fatihah. Pusing Ustaz, kenapa baca Al-Fatihah saya 17 kali sehari? Nggak ada. Kalau perlu dibanyakin, nambah lagi sholat sunnah Al-Fatihah lagi. Tapi nggak pernah bosan. Kalau bukan mukjizat, nggak mungkin seperti itu. 2, ada setan penunggunya. Nungguin baca Quran. Panas tapi masih ditungguin. Ya. Karena dia panas, dia niup dari jauh. Semakin ditiup, makin meleleh. Ngantuk maksudnya. Al-Quran nih, Al-Quran dibaca 1 jam 60 menit, tambah lagi kita, tambah lagi. Al-Quran 6 menit udah ngantuk. Nggak percaya silakan. Yasin masih segar tuh. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Husnul Khotimah. Sholat 5 tidur ya. Itu Al-Quran, makanya disebut ayat. Nah, berinteraksi dengan ayat itu, kalau kita ingin kuat, ngajinya ingin tenang, ingin bagus, ingin lancar, pakainya iman. Jadi kalau nggak pakai iman, susah. Ya, saya punya kawan, dia di Mesir. Pas tarawih, tarawihnya itu tiap malam 1 juz. Bacanya bagus. Sampingnya ada orang tua, seger banget tuh. Ya. Ini kawan saya ini hafal Quran Pak, 30 juz. 30 juz bacanya bagus. Tapi begitu diimamin sama orang Mesir, dia jadi makmum, itu kakinya mulai jungkit-jungkit begini. Panjang. Ya. Tapi yang kakek tadi santai aja begini.
Ya, nikmat. Begitu selesai nanya, "Kek, kenapa kakek itu begitu nikmat? Sedangkan saya ngapal Quran saja kok tadi lelah?" "Karena kamu baca Quran itu mengandalkan hafalanmu, sedangkan saya mendengarkan bacaannya mengandalkan imanku." Dah kalau pakai iman semua enak, Bu. Puasa lapar nggak? Lemes nggak? Tapi kalau pakai iman hilang semuanya. Makanya kenapa ayat puasa pakai iman? Ya ayyuhalladzina amanu, sebelum kutiba alaikumussyam. Dulu tuh Ramadan perang Badar, Pak. Perang beneran, militer tuh dalam keadaan lapar. Itu bisa diriset tuh gimana caranya pasukan hebat, kuat, mengalahkan banyak musuh sedang puasa. Dan kita merdeka jangan salah, makanya tolong sejarahnya ngaji lagi. Saat Ramadan merdeka kita itu. Orang tua kita itu berperangnya dalam suasana apa? Puncaknya saat Ramadan. Merdeka itu hari Jumat bulan Ramadan. Kita tahunya aja kan 17 Agustus 1945. Betul itu. Tapi hijriahnya berapa? Kalimat apa yang diucapkan saat itu? Perjuangannya pakai apa? Allahu Akbar, pembuka sholat. Makanya muncul di preambul undang-undang itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Harinya Jumat, bulannya Ramadan. Makanya bikin kuat. Awal-awal penyesuaian, tapi ketika imannya semakin menguat, hari pertama kan puasa begitu, semua dikumpulin. Ya, baru sahur udah mikir buka kan? Masak apa, kumpulan apa, minuman apa, sopnya apa, tehnya apa. Begitu diminum, hadis Nabi berlaku. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabaqa. Jangan Allah maka sumtu aja, itu juga doa. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika bi rahmatika. Hadis keduanya dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u aus hilang. Wa batallatil uruq, tenggorokan akan basah. Jadi begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi, aus sudah mulai hilang. Itulah hebatnya iman. Dengar adzan, setengah dari aus hilang. Makanya yang dikumpulkan, ini buah naga, ini yang jus alpukat, ini apa, minumnya cuma teh manis sedikit langsung kenyang. Ya kan? Kan wajibnya sholat maghrib, sunnahnya gorengan, oh ya? Sama di sini. Hari pertama banyak, hari kedua makin sedikit kan? Kenapa? Karena hari kedua, ketiga, keempat iman makin nambah. Itu. Kalau pakai iman tuh makin kuat, makin bagus, makin berakhlak. Isra Mi'raj itu membuat kita makin kuat. Isra Mi'raj membuat kita makin baik. Isra Mi'raj membuat kita makin patuh. Karena linuriyahu min ayatina. Nah kemudian bagaimana menjadi hamba yang kuat dan patuh itu? Subhanalladzi asra bi, sifat abdun mesti muncul. Karena Allah tidak menyebut bi rasulihi. Padahal ayat banyak, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ada. Muhammad disebutkan 4 kali, Ahmad disebutkan sekali, tapi untuk peristiwa kepundukan, kepatuhan, kebaikan, kemuliaan, kasih sayang, kalimatnya satu, pakai abdun. Subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi rasuli, abdun. Maaf ya, saya ingatkan, ini penting sekali. Poin-poin ini, saking pentingnya, ini spidol juga habis tuh. Saya ganti dulu. Abdun, ini harus beda nih, harus ini intinya. Intinya bukan pengendalian diri, puasa nih. Intinya di sini, abdul. Tahu artinya abdul? Hamba. Kalau nggak ada hadiah cepat dan benar jawabannya tuh. Begitu ada hadiah nggak cepat. Abdul itu hamba. Hamba dulu. Kan hamba banyak. Ada hamba sahaya. Ya, hamba Allah. Ada hamba uang kan ada kan, Sal? Berikan hambamu uang, kan ya? Beri hamba uang, gitu ya? Ada kan?
Apa sih itu? Manusia banyak di Indonesia ini luar biasa. Ada hamba Allah, ada hamba sahaya. Ini apa dia kan? Hamba Allah. Kalau hamba itu ada tuannya tidak? Disebut hamba itu kalau patuh pada tuannya atau taat atau maksiat. Taat itu apa? Ya, taat itu patuh. Patuh itu apa? Taat. Taat itu artinya patuh tanpa tanya. Nah, itu taat namanya. Karena itu kepada Allah semuanya taat. Sami'na wa ata'na wa may yuti'illah wa rasul taat. Jadi nggak usah nanya. Sifat itu bagian dari sifat hamba. Pertanyaannya, bagaimana menunjukkan ketaatan kepada Allah tanpa harus tanya? Kan harus tanya sama Allah, ya Allah saya pengen patuh. Kan tadi engkau katakan kalau saya beriman, saya jadi orang baik. Sekarang saya pengen jadi orang baik, saya beriman. Gimana caranya? Jadi hamba. Patuh, taat. Gimana caranya ya Allah? Turunlah perintah. Maka diperintahkan singkatnya melalui sholat. Kalau pengen jadi baik, jadi hamba. Gimana caranya? Sholat. Kata dasarnya abdun dari akar kata abada ya'budu. Nih, kita sambungin nih. Pindah aja dulu ya. Ini saya optimal betul nih hari ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gantian? Siap. Abada. Kelihatan Bu ya, segede ini. Dan abada ini akar kata abdun. Yuk kita tasrif pakai sorof dulu ya. Pakai ilmunya yang benar. Abada ya abudu abadan. Kan sekarang orang pakai YouTube kan, taba YouTube, YouTubean, bahkan Facebookan, ya. Abada yang abudu. Nah. Ini abdun. Nah ini subhanalladzi asra bi abdihi. Ini jamannya ibadun. Perintah taat, perintah patuh, jangan tanya. Perintahnya disebut u'bud, la ta'bud. Perintah u'bud, larangannya la ta'bud. U'bud. Dan saya bulati ini, saya bulati ini. Ini udah bulat sendiri. Saya bulati yang ini. Ada yang budu, kalau banyakkan jadi na'budu. Oh. Dia na'budu, dia perempuan, ta'budu, kita banyakkan na'budu. Sudah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi 'abdun, tunduk patuh taat. Jelas? Jamaknya ibadun, perintah dari Allahnya, karena kata perintah u'bud. U'bud, apa perintahnya? Apa kaitannya? Hadiah Isra Mi'raj. Apa hadiah Isra Mi'raj itu? Salat. Makanya kata u'bud dalam Quran disandingkan dengan salat. Ditemukan di mana? Di dalam Al-Quran surah yang ke-20, namanya surah Toha. Ayat keberapa? Ayat ke-14. Apa bunyinya? Innani anallahu la ilaha illa ana syahadat. Akulah Allah. Ya inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Nahunya begitu. Huruf penguat. Maksudnya apa? Kalau ada informasi, kuatkan dalam dirimu, tancapkan, jangan goyah, yakinkan pada jiwamu, jangan sampai ragu sedikit pun. Ya. Anallahu, saya Allah, tancapkan pada jiwamu, saya Allah. Maka kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Sudah beryakin pada Allah, ada komitmen taat melalui Nabi Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah.
Bagaimana cara menaatinya ya Allah? Saya sudah komitmen kepadamu, pengen jadi abdun. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni u'bud. Pakai fa. Apa itu fa? Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak? Fa konjungsi huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakai fa kalau sudah syahadat, cepat, jangan tunda. Apa yang cepat jangan ditunda? Ubud, patuh, taat pada Allah. Fa'budni. Kalau sudah syahadat artinya Anda komitmen cepat menaati saya. Bagaimana taatnya ya Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Lewat sholat. Nyambung ayatnya. As-sholat. Sholat. Sholat, sholat, sholat. Kalaupun sedang tidur ada panggilan sholat, bangun sholat. As-sholatu khairum minan. Bangun. Kenapa? Karena udah komitmen taat sholat. Karena itulah kedudukan sholat itu kedua setelah syahadat. Ya, pangkal Islam ada 5. 1 syahadat, kedua apa? Sholat. Makanya kalau orang sudah syahadat, langsung buktikan cepat dengan sholat. Semakin cepat dia respon, semakin menunjukkan ketaatannya. Makanya ketika merespon itu kalimatnya pakai ibad. Ditemukan di mana ibad? Di Quran surah kedua. Di ayat berapa? Ayat 186. Paling kiri sebelah bawah tuh. Dalam suasana Ramadan makin meningkat sholatnya. Yang tadinya ngejar fardu, sekarang ngejar sunnah. Ibu-ibu hari biasa fardu, Ramadan ngejar sunnah. Ibu kan kalau pasang sajadah itu buat tarawih, bukan buat sholat maghrib isya. Tarawih itu wajib atau sunnah? Sunnah. Ibu berjuang kan? Yang sipil pun menjadi militer saat Ramadan itu. Ini sudah saya kapling. Untuk apa? Tarawih. Tarawih itu sunnah, tapi dikejar Ramadan. Makanya ayat ibad muncul pertama kali saat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Aku yakin saat Ramadan banyak yang berdoa, kata Allah. Aku yakin saat Ramadan banyak yang ibadah. Motif orang ibadah cuma 2. Kalau bukan karena kebutuhan, ada yang tobat. Gitu. Maka ketika engkau mendekat kepadaku, yakinkan aku pasti menjawab permohonan kalian. Syaratnya 1, falyastajibuli. Kalau aku panggil cepat respon. Samina wa ata'na. Ini ibad. Maka kita buktikan dalam sholat, dipanggil hayya 'alas shalah, sholat kami ya Allah. Untuk apa? Menunjukkan sifat abdun. Bagaimana caranya? Berikrar. Berikrar itu apa? Kalimat ikrar itu dirubah bentuk mudhari. Kapanpun, sekarang, nanti, atau yang akan datang. Rubah ke akarnya dari abada jadi ya'budu. Karena kita komitmen untuk semua, dari ya'budu jadi na'budu. Maka kita bacakan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyambung semua. Ini pakai ilmu tuh begitu ngajinya. Kalau sholatnya benar, kan tadi jadi orang baik. Baik lawannya apa? Buruk. Baik itu soleh. Ya, soleh, Pak soleh, Bapak baik. Ah, Pak soleh mana tuh? Jadi kalau ada kurang baik, Bapak soleh, ingat loh. Ya? Lawannya buruk, buruk itu salah. Untuk menjadi orang baik, gampang. Tekan buruknya. Untuk menjadi soleh, hilangkan salahnya. Itu udah otomatis. Kalau yang salah hilang, yang soleh pasti muncul. Kalau yang buruk hilang, yang baik pasti naik. Gampang itu. Cari lawan. Saya pengen jadi orang baik. Baik itu lawannya buruk. Sumber buruk itu cuma 2, Bu. Nggak ada yang lainnya. Apa itu? Satu fahsya namanya. Fahsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, selingkuh, pornografi, porno aksi, LGBT, dan turunan-turunannya itu fahsya. Jadi nggak mungkin orang yang sholatnya benar, ya, terjebak dengan perbuatan-perbuatan buruk. Fahsya itu satu. Kedua, mungkar. Mungkar itu sumbernya nafsu perut dan akal yang diingkari oleh hati. Mungkar.
maaf, mencuri, merampok, maaf, membunuh, korupsi dan turunan itu mungkar. Sebab ketika mencuri hatinya mengingkari. Ini tes contoh ya, contoh tapi jangan dilakukan. Pas keluar nanti nih, iseng-iseng pakai sendal orang. Saya bilang, saya udah dari awal bilang, jangan potong video saya nih ya. Saya udah bilang, contoh tapi jangan dilakukan. Nggak usah diterusin, pakai aja dulu. Ya, kalau perlu punya komandan, jenderal tuh, pakai. Itu begitu dipakai, hatinya pasti bilang itu bukan punya kamu. Pasti itulah mungkar namanya, diingkari oleh hati. Jadi kalau bukan fahsya pasti mungkar. Nah orang itu kalau pengen jadi baik gampang, hilangkan fahsyanya, hilangkan mungkarnya. Gimana caranya? Amar ma'ruf nahi mungkar, kerjakan ma'ruf, hilang fahsya, nahikan mungkar, hilang, selesai. Caranya bagaimana? Sholat. Makanya turun ketika sholatnya benar, baik soleh itu ingin didapatkan, turunlah statement langsung dari Allah. Quran surat berapa? 29. Ayatnya berapa? 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal, itu kuncinya. Jadi kalau orang sholat tidak mungkin berbuat fahsya. Ya, nggak mungkin orang sholat tegap jadi melambai. Allah. Nggak mungkin orang sholat korupsi. Tangan tiap hari tahiyat kalau korupsi. Bapak pimpinan di perusahaan datang orang maklar, Pak, fee-nya Pak lumayan 50 miliar, tapi ya jalannya begini Pak. Mungkin ini jari saya, ini jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Gagal. Balik, setan nggak putus asa, naikin tawaran, balik lagi. Izin Pak, ya saya mohon maaf lah yang tadi, tapi fee-nya mungkin 100 miliar. Anda ini tunggu saya istiqomah dulu. Istiqomah. Kalau sudah sholat nggak mungkin maksiat, Pak. Ibu kalau sudah sholat, tenang Bu, urusan rumah tangga beres semua. Makanya puncak masalah rumah tangga itu, maaf ya, puncaknya itu di surah 65. Perbedaan yang tajam sehingga memungkinkan terjerumus pada perpisahan, surat At-Talaq. Ternyata kunci untuk bisa harmoni itu, ya, samara itu, kuncinya takwa. Ujung ayat 2-nya, dan diletakkan di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalimat takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Qur'an turunannya. Kalimat pertamanya diletakkan di Al-Baqarah ayat 2, amalannya sholat ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya banyak persoalan rumah tangga itu selesai dan tuntas ketika dihamparkan di atas sajadah. Yang besar itu mengecil, yang kecil hilang. Begitu udah di sajadah terhampar, ya mau sepanjang apapun, ada sajadah panjang. Kalau cuma dihamparin nggak selesai itu masalah. Sujudin. Begitu sudah sujud tumpah di situ, keluar air mata hilang. Itu rumusnya Nabi Yakub dulu disampaikan ke Nabi Muhammad. Di mana? Di surah 12 ayat berapa? 86 sampai 88. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau aku sedang sedih, punya masalah di rumah tangga, sedang gelisah, aku sujud pada Allah. Sujudnya di mana? Di sajadah, bukan di Instagram. Sujudnya, sajadahnya dibentangkan di Facebook. Aku ada masalah, doakan ya, yang like aminkan ya. Ini pelaku. Kan kita udah diajarin sholatnya nyontoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nabi nggak pernah curhat di Islam. Tapi kan belum ada, masih maksa.
Nah ini, kita dikasih solusi tapi nggak dipakai. Yakin sama Allah tapi nggak diikuti. Pengen masuk surga masih mengerjakan perbuatan neraka. Itu Ali bin Abi Thalib sampai bingung itu. Ajaban linnas, bingung sama manusia. Pengen ke surga yang dikerjakan amalan neraka. Pengen rahmat Allah masih membangkang pada Allah. Ali sampai bingung, apalagi lihat kita saat ini tuh makin. Ini poinnya. Jadi Isra Mi'raj itu oleh-olehnya itu nyambung semua. Ya. Dan yang paling menarik, ini yang paling hebat. Semua amalan sholat, bacaan dan gerakannya itu ada hikmahnya. Ada artinya. Apalagi sholatnya di Masjid Al-Hikmah. Jadi ada maknanya Pak, dari mulai takbir, dari waktunya. Dari waktu nama-namanya. Itu namanya tuh istimewa, beda sendiri. Ya, nih, pertama sholat namanya apa? Subuh kan? Ada dua nama, subuh dan fajar. Subuh di Quran surah 81 ayat 18, wasubhi idza tanaffas. Fajar di Quran surah ke-17 ayat berapa? Hah? Ayat berapa? 78. Ya, ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr. Yang paling gampang ayat 89 lah. Wal fajr wa layalin. Makanya ngaji. Ya. Nah, itu subuh. Fajar ada dua nama, ada rahasia, ntar kita bongkar. Siang sholat apa? Zuhur. Siang tuh bahasa Arabnya nahar, tapi sholatnya kok bukan sholat siang, sholat zuhur. Sore, sholatnya apa? Asar. Sore itu bahasa Arabnya masa, tapi bukan sholat masa. Ya, sholatnya asar. Maghrib, menjelang malam. Ya kan? Malam bahasa Arabnya lail, tapi sholatnya isya. Padahal malam itu lail. Istimewa di malam hari, lailah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kenapa lailah? Karena ada yang istimewa di malam itu beda dengan yang lain. Tapi lailnya malam. Lail, lela, lili, leli, layali itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Tapi sholatnya sholat isya itu gimana memahaminya tuh? Memahaminya gimana? Karena nama-nama sholat itu dari Allah kepada Rasulnya membawa makna, membawa pesan. Subuh dari kata asbah artinya yang sudah siap dengan rencana, punya planning, punya persiapan sebelum bangun. Dari mana tafsirnya? Hadis riwayat Abu Daud nomor berapa? Nomor 1367. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana tempatnya? Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim Ali Imran fadhaba ila shimil mu'allaqa fatawadda. Al-hadits adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau bangun dari tidurnya, beliau duduk dulu sebentar supaya tenang keadaan dirinya. Lalu menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya yang bersih. Dengan tangan yang bersih. Karena ada hadis lain mengatakan kalau bangun dari tidur cucilah tangan terlebih dahulu karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya, nah dengan tangan yang bersih bersihkan. Setelah itu apa? Membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Singkatnya ayat itu sampai ayat 200 mengajarkan kita kalau bangun tidur siapkan rencana-rencana yang akan dikerjakan di hari itu sampai akhiratnya. Jangan cuma cari dunia, akhiratnya dapat enggak? Anda selama bertugas sampai jadi perwira di sini berapa yang jadi ibadah untuk bekal akhirat? Anda yang punya harta dikumpul-kumpul, semakin banyak harta semakin belum kenal Allah, berapa banyak lagi harta yang dibutuhkan? Anda yang belajar ilmu sudah tinggi, sudah gelar tinggi belum kenal Allah, kasihan kalau sama anak TK tuh. Anak TK belum balik hafal Quran 30 juz. Anda sudah gelar banyak, baca Quran pun belum mampu. Berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bagian itu? Rencanakan, mau kapan?
Engke kumaha, bukan kumaha engke. Ya nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Rumuskan. Ketika rumusan itu disusun, saya jam 7 akan ke sini, jam 8 mengerjakannya, jam 9 ini, sampai dengan tidur lagi, maka itu disebut dengan asbah. Sifatnya disebut dengan subuh. Kenapa sholatnya subuh? Maksudnya orang Islam itu kalau dipanggil, bangun dia sudah siap dengan rencana yang akan dikerjakan di hari itu. Maka datanglah kita merespon panggilan. Panggilan yang terpancar pada dalam jiwa kita disebut dengan fajar namanya. Maka ketika bangun, dibawalah agenda itu menghadap Allah dalam sholat, minta supaya dimudahkan, dilancarkan, dilindungi, diberikan keberkahan. Itulah sebabnya semua orang Islam dulu membawa agendanya dimulai dengan sholat subuh. Lalu dicek sampai siang pertengahan hari, hasilnya bagaimana? Sukses belum? Kalau belum, kenapa? Di kantor pekerjaan, kenapa belum tuntas yang ini? Alasannya apa? Sudah setengah hari belum ada hasil. Dunia, akhiratnya bagaimana? Ini proyek bagus, wah dapat kita hasil sampai siang. Akhiratnya gimana? Sudah sampai mana? Untuk memperjelas, dijelaskan. Jelas, hal yang jelas disebut zuhur namanya. Kalau kepikiran dunia saja, tidak pernah kenal akhirat, rugi. Karena saat meninggal nggak dibawa ke dunia. Selesai. Pulang, tinggal. Ke kuburannya nggak bawa. Ibu handphone sebagus-bagusnya, Bu. Masuk kubur nggak dibawa, Bu. Bu seragaman nih, yang biru, hitam, merah. Masuk ke alam kubur putih semua tuh. Ibu kan hebat kan, pengajian pakai seragam. Nanya sama suami, bapak mana yang bagus ya Pak ya? Biru atau merah? Kata suami merah nih, kata istri biru kayaknya Pak. Nanya tapi udah punya jawaban. Begitu keluar hijau. Cepatlah lagi kita ya. Ada. Pikirkan akhiratnya. Ya, jelas. Kalau nggak jelas rugi. Begitu pulang nggak ada bekal. Makanya muncul asar. Sholatnya bukan sore, sholat asar. Turunlah surat Al-Asr, sholat asar. Suratnya surat asar, surah 103. Apa bunyinya? Wal asr. Demi waktu kesempatan yang aku sudah berikan untuk beraktivitas supaya cari dunia untuk akhirat. Innal insana, sungguh manusia, insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada manusia dengan sifat pekerjaannya. Manusia banyak yang kerja tapi rugi. Kenapa? Cari dunia nggak cari akhirat. Innal insana lafi khusar. Ada yang nggak rugi. Siapa dia? Yang bekerja dengan imannya sehingga dia menjadi baik dan soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini poinnya. Makanya salatnya asar. Dipersiapkanlah sebelum hilang kehidupan. Muncul maghrib tenggelam. Begitu selesai gelap, isya. Ada asya, ada isya. Asya itu tempat dan waktu mencari ma'isyah. Masih gerak, aktif. Kalau sudah kasrah, artinya jatuh ke bawah, hilang, habis. Maksudnya apa? Isya mengingatkan sesibuk-sibuknya kita akan berakhir. Tugas diemban sampai bintang dan seterusnya, tapi tetap akan purna pada akhirnya. Kaya habis pada akhirnya, pintar lemah pada akhirnya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Selesai. Pertanyaannya, setelah terlelap itu apa yang mau dibawa? Makanya sebelum kita tidur diajarkan dengan isya, sholat lagi. Pak, Ibu, kalau pahamnya begini, kita dengar adzan tiap waktu nggak akan sama. Adzan subuh itu lafadznya sama, maknanya beda dengan zuhur. Subuh kita bangun dengan rencana optimis. Begitu isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar itu bisa nangis. Abu Bakar bergetar, air mata keluar. Kalau saya pulang malam ini, apa yang saya bawa kepada Allah? Mata terpejam, maka akan bangun lagi besok hari. Lain cara kita. Itu tuh baru adzan Pak, belum sholat. Baik, itu yang kita bisa bawa oleh-olehnya pagi hari ini. Kesimpulannya, Isra Mi'raj bukan cerita. Isra Mi'raj bukan pertemuan formalitas tahunan. Isra Mi'raj adalah pengingat kita untuk semakin kenal Allah. Ilmu Isra Mi'raj motivasi bagi kita semakin menaati siapa? Allah. Isra Mi'raj harus membawa kita semakin baik dalam sholat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang dimaksud kalau dijaga sampai meninggal. Itulah husnul khatimah. Husnul sifat dari hasanah. Hasanah nama lain dari sholat. Tahu dari mana? Quran surah 11 ayat 114.
Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Salat disebut dengan hasanah. Hasanah menyelamatkan kita dunia akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Orang yang punya hasanah pulangnya husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibad. Balik ke sini ibadi wadkhuli jannati. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita semakin taat dengan Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma naqbalaka hamdan syakirin hamdan ma'bud hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaika taubatan nasuha la tada'ana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di majlis ini dengan segala keikhlasannya, maka mohon jangan biarkan ia pulang kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang sedang gelisah, jangan biarkan ia pulang kecuali Kau tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, di antara jamaah yang datang mungkin sedang membawa kesulitan, maka dengan keikhlasan dia beramal, hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maluman illa syafaitah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami atau kerabat kami, mohon sembuhkan dan angkat seluruh penyakitnya. Allahumma alimna ma yanfa'una faqihna fima ta'allamna warzuqna ni'matal amali bima fahimna. Ya Allah, kami telah belajar, berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Ya Allah, ij'alna minal musallin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu menunaikan salat dan menjadi pribadi bertakwa sampai wafat. Allahumma idza kana hunalika al-'asi fi hadzal makan wa man hawlahu fatub ya Allah taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat datang di sini, sentuh hatinya untuk bertobat sebelum ia wafat. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wa jadidna min tafraqa. Ya Allah, kami mencintai negeri kami yang Kau anugerahkan kepada kami. Mohon berkahi Indonesia ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Berikan hidayah kepada siapapun yang ada di negeri ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ihfadh umara'ana waj'alhum udalah. Ya Allah, siapapun yang Kau amanahkan sebagai pemimpin di negeri ini dari level manapun, berikan dia hidayah ya Allah. Jadikan dia pribadi yang adil dan baik ya Allah. Berikan ia kemampuan untuk menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya. Allahumma khfal ulama'ana waj'al mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Ikhlaskan para ulama kami untuk membimbing umat. Jauhkan para ulama kami dari perpecahan. Jauhkan para ulama kami dari sifat-sifat buruk. Allahumma barik hadzal masjidil hikmah ya Arhamar Rahim. Wa barik fi man yaskunu hawlahu ya Rabbal alamin. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Al-Hikmah ini ya Allah. Berikan keberkahan pada siapapun yang telah berinisiasi membangunnya, memakmurkannya. Berkahi siapapun yang tinggal di tempat ini ya Allah. Berikan hidayah untuk hidup rukun dan memakmurkan masjid ini, dan jadikan masjid ini penguat amalan kami di hari kiamat ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.